Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan implementasi qawaid fikih di pasar modal syariah berdasarkan perspektif ekonomi kontemporer, ekonomi syariah, doktoral Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di dalam tema yang kita bahas pada hari ini terkait dengan implementasi qawaid fikih di pasar modal syariah berdasarkan perspektif ekonomi kontemporer sebagai instrumen investasi modern syariah, di mana kaidah-kaidah fikih ini merupakan prinsip dasar hukum Islam yang fleksibel serta bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam sektor keuangan serta investasi modern seperti sekarang ini. Pasar modal syariah merupakan sistem perdagangan efek yang dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, diantaranya menghindari berbagai macam unsur seperti riba, gharar, dan maisir. Instrumen investasi seperti halnya sukuk, reksadana syariah, fintech syariah, crowdfunding atau penggalangan dana yang dilakukan secara daring merupakan instrumen investasi syariah kontemporer yang berkembang begitu pesat berdasarkan pandangan dan penerapan kaidah fikih secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode deskriptif analisis terhadap sumber primer seperti kitab fikih klasik dan literatur ekonomi syariah modern, di mana hasil dari analisis memberikan gambaran bahwa kaidah seperti al-gum bil gurmi, al-kharaj bil damman, serta la doror wa la diror sangat berperan penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas investasi syariah harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan atau al-adalah, transparansi dan kemaslahatan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan etika dan moral dalam mengembangkan instrumen investasi syariah yang berkeadilan di era ekonomi modern secara berkelanjutan. Sebagaimana yang kita pahami bahwa kemajuan ekonomi secara global telah mendorong perubahan secara signifikan terhadap model dan instrumen investasi. Salah satunya adalah pasar modal syariah, sehingga dunia Islam terdorong untuk beradaptasi dengan munculnya berbagai bentuk investasi syariah dengan tujuan menjadi penyeimbang dan memadukan prinsip-prinsip ekonomi modern dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, qawaidul fikih atau kaidah-kaidah fikih memiliki peran yang sangat penting sebagai guidance atau pedoman normatif dan etis dalam nilai keabsahan setiap bentuk transaksi dan investasi. Qawaidul fikih merupakan prinsip yang universal dalam hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama untuk mempermudah istinbat hukum terhadap masalah atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya adalah instrumen-instrumen baru terkait dengan investasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dengan munculnya inovasi instrumen di bidang investasi syariah pasar modal seperti sukuk, reksadana syariah, dan investasi digital, sehingga kaidah-kaidah tersebut harus diuji kembali relevansinya berdasarkan perkembangan zaman. Implementasi qawaidul fikih dalam pasar modal syariah sebagai instrumen investasi modern syariah berpegang pada prinsip bahwa segala transaksi adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, untuk menghindari riba, maisir atau spekulasi, dan praktek yang haram atau yang diharamkan oleh Islam. Di antaranya adalah praktek-praktek
penipuan, spekulasi atau gharar tadi, dan beberapa hal yang bisa merugikan orang lain. Sehingga instrumen seperti sukuk dapat dikembangkan sebagai solusi investasi syariah Islam dan prinsip ekonomi kontemporer. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan metode deskriptif analisis terhadap sumber primer seperti kitab fikih klasik dan literatur ekonomi syariah modern yang mengkaji fenomena secara umum yang relevan, kemudian dihasilkan kajian khusus dan kesimpulan pada hal-hal yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun data atau sumber yang terkait dengan topik pembahasan dari sebuah penelitian, serta studi literatur yang dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti artikel jurnal dan pustaka lainnya, dengan mencari, membaca, dan menelaah pendapat dari para ahli ekonomi Islam. Implementasi qaidul fiqhiyah dalam pasar modal syariah, menurut As-Subki dan As-Suyuti merumuskan 5 kaidah asasiyah yang dikenal dengan Asasiyatul Kamsah, yang kemudian disusun dalam Al-Majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah sebagai kompilasi hukum syariah pertama di dunia yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Turki Utsmani. Di antaranya yaitu kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung pada maksudnya atau pada niatnya, di mana kaidah ini memiliki nilai dan balasan dari suatu amalan akan sangat bergantung pada niat di baliknya. Jika niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan tersebut akan mulia dan mendapatkan pahala. Namun, jika sebaliknya niatnya untuk tujuan duniawi, maka balasannya pun sesuai dengan tujuan duniawi tersebut. Kaidah kedua, al-yaqinu la yuzallu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan-raguan. Di mana kaidah ini memastikan bahwa transaksi hanya boleh dilakukan berdasarkan data yang jelas dan sahih. Investor wajib memastikan efek yang dibeli telah masuk ke dalam daftar efek syariah yang diakui secara hukum oleh negara. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisyir, yang artinya setiap bentuk kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Nah, dalam prakteknya, kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas bagi instrumen keuangan modern seperti sukuk dan akad hybrid. Misalnya, sukuk negara retail yang menggunakan gabungan akad ijarah dan mudharabah untuk mempermudah implementasi di lapangan atau di pasar modal syariah. Yang keempat, ad-dararu yuzallu, yang artinya setiap bentuk kemudaratan itu harus dihilangkan, di mana kaidah ini memiliki prinsip diterapkannya dalam regulasi pasar modal syariah dengan mendorong transparansi informasi agar investor tidak dirugikan. Praktek seperti insider trading atau manipulasi harga dilarang karena menimbulkan gharar. Contohnya larangan short selling karena mengandung spekulasi dan potensi keraguan-raguan. Kaidah yang kelima adalah al-adatul muhakamah, yang artinya adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum, di mana kaidah ini memungkinkan praktek perdagangan saham dan transaksi digital dianggap sah karena sesuai dengan urf tijari atau kebiasaan bisnis yang diakui oleh syariah. Implementasi kaidah ini menjadi dasar bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah modern, salah satunya di pasar modal,
Selama tidak mengandung unsur riba, gharar ataupun maisir, maka bentuk investasi baru dapat dikategorikan halal. Contohnya ETF syariah atau reksadana syariah dan peer-to-peer lending syariah atau fintech diperbolehkan karena menggunakan akad wakalah atau mudharabah, di mana mudharabah merupakan akad kerjasama keuangan syariah antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, di mana pemilik modal menyediakan dana dan pengelola mengelola usaha tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah di awal, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sebagaimana kita tahu bahwa segala sesuatu dalam transaksi itu halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Al-aslu fi muamalati al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini menjadi kaidah utama pada setiap kehalalan segala bentuk transaksi ekonomi dan keuangan kecuali apabila ada alasan syar'i yang melarangnya. Dalam pasar modal syariah sebagai instrumen investasi syariah modern, penerapan kaidah-kaidah ini menjadi sangat relevan. Prinsip al-gurmu bil gurmi misalnya menjadi dasar akad murabahah dan musyarakah yang menuntut adanya bagi hasil berdasarkan resiko yang ditanggung. Sementara itu, al-kharaj bil al-adaman menjadi landasan legal bagi pemegang sukuk yang berhak atas imbalan hasil selama ia menanggung kepemilikan aset. Al-gunmu bil gurmi adalah segala sesuatu mengandung resiko atau high risk high return. Begitu ya. Produk-produk pasar modal syariah dibangun atas dasar akad-akad muamalah klasik yang diadaptasi ke dalam sistem modern. Berikut adalah contoh implementasinya. Pasar modal syariah. Contohnya saham syariah, akad utamanya adalah musyarakah atau mudharabah, dan contoh implementasinya adalah kepemilikan modal di emiten syariah. Yang kedua adalah sukuk, akad utamanya adalah ijarah, istisna, dan musyarakah. Contoh implementasinya adalah sukuk negara retail atau SR 018. Yang ketiga reksadana syariah, akad utamanya adalah wakalah bi al-ujrah. Contoh implementasinya yaitu manajer investasi syariah. Yang keempat, ETF syariah dengan akad utama adalah wakalah atau mudharabah. Contoh implementasinya adalah XSSI atau ETF syariah indeks 30. Yang terakhir adalah peer-to-peer lending syariah dengan akad utamanya adalah mudharabah atau musyarakah. Contoh implementasinya adalah Amana ID dan Investri syariah. Analisis penerapan qaidul fikih dalam pasar modal sebagai instrumen investasi modern syariah. Yang pertama adalah qaidah al-yaqinu la yuzalu bisak, di mana qaidah ini diterapkan pada mekanisme penilaian kehalalan produk investasi. Selama tidak ada bukti nyata pelanggaran syariah, maka status halal tetap berlaku meskipun muncul isu atau keraguan. Yang kedua adalah qaidah al-umuru bimaqasidiha. Qaidah ini digunakan untuk menilai niat dan tujuan dalam akad investasi. Tujuan utama harus berorientasi pada keuntungan halal, keadilan, dan kemaslahatan secara bersama. Dan yang ketiga adalah qaidah al-gunmu bil gurmi. Diterapkan dalam kontrak mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan hanya diperoleh jika investor siap menanggung risiko. Hal ini bisa menjadi pembeda utama antara investasi syariah dan sistem bunga dalam keuangan konvensional. Kaidah yang keempat adalah al-kharaj bil daman, berfungsi dalam produk sukuk ijarah, di mana imbal hasil diperoleh karena adanya kepemilikan dan
tanggung jawab atas aset dasar. Yang kelima adalah kaidah la doror wala diror. Kaidah ini menjadi prinsip perlindungan konsumen dalam investasi syariah yang melarang adanya praktek goror atau ketidakjelasan serta penipuan. Perspektif ekonomi kontemporer. Dalam perspektif ekonomi kontemporer, qaidul fiqhiyah dapat dipandang sebagai instrumen modern dan regulatif yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kebijakan sosial yang berkeadilan. Investasi syariah berupa pasar modal syariah tidak sekedar bertujuan menghasilkan profit, tetapi juga memastikan keberlanjutan baik secara sosial maupun lingkungan. Konsep maqasidus syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta, menjadi dasar evaluasi terhadap setiap produk investasi modern, khususnya dalam hal ini adalah pasar modal syariah. Relevansi qaidul fiqhiyah terhadap kebijakan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi rujukan utama dalam penerapan qaidul fiqhiyah di pasar modal syariah. Beberapa di antaranya yaitu Fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI _3 Romawi _2011 tentang mekanisme perdagangan efek syariah di pasar modal. Fatwa DSN MUI nomor 135 DSN MUI _7 Romawi _2020 tentang saham syariah, di mana kedua fatwa ini menguatkan prinsip bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dampak implementasi qaidul fiqhiyah. Penerapan qaidul fiqhiyah dalam pasar modal syariah membawa dampak yang cukup positif. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan etika dan keadilan dalam bertransaksi. Kedua, memperkuat kepercayaan investor muslim. Yang ketiga, menghindari unsur spekulasi, riba, dan penipuan. Dan yang keempat adalah mewujudkan maqasidus syariah, terutama hifdzul mal atau menjaga harta. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembahasan kita hari ini bahwa implementasi qaidul fiqhiyah dalam pasar modal syariah menunjukkan harmonisasi antara hukum Islam klasik dan sistem ekonomi modern, di mana kaidah-kaidah fikih memberikan pondasi etika, hukum, dan moral agar setiap transaksi tetap adil, transparan, produktif, dan sejalan dengan maqasidus syariah. Penerapan qaidul fiqhiyah dalam investasi modern syariah merupakan kebutuhan mendasar di tengah berkembangnya instrumen keuangan yang semakin kompleks. Kaidah-kaidah seperti al-gunmu bil gurmi dan la doror wala diror tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga pedoman etika dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Dari perspektif ekonomi kontemporer, penerapan qaidul fiqhiyah mampu memberikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai moral Islam. Dengan demikian, pasar modal sebagai salah satu instrumen investasi syariah dapat terus berkembang tanpa kehilangan jati diri keislamannya di era modern seperti sekarang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.